Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A02. Pada mata kuliah Pengembangan Kreativitas CIBI dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti, MPD. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil implementasi program kreativitas anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Oleh kelompok 2 yang beranggotakan nama Anissa Hairul Nida dengan NIM 19 10 12 73 2008. Sumiati dengan NIM 19 10 12 73 2003. Hidayah dengan NIM 19 10 12 73 211. Dan Wafika Azizah dengan NIM 19 10 12 72 2005. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep anak cerdas istimewa, bakat istimewa yang akan disampaikan oleh Hidayah. Menurut Depdiknas tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, jadi untuk klasifikasi ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah anak jenius adalah anak yang luar biasa sangat cerdas, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Intelijensi atau IQ-nya itu berkisaran 140 sampai 200. Nah, yang kedua itu adalah anak gifted. Nah, anak gifted ini bisa juga disebut dengan talented. Anak yang memiliki kecerdasan IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping itu, IQ tinggi, anak gifted ini juga yang sangat menonjol adalah bakatnya. Yang ketiga adalah anak superior. Anak superior ini tingkat kecerdasannya berkisaran antara 110 sampai 125, sehingga prestasi belajarnya juga tinggi. Baik, karakteristik anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, jadi untuk karakteristik ini, yang pertama adalah cepat mempelajari materi baru dan berada pada usia lebih muda dibandingkan rekan sebayanya. Yang kedua, mengingat hal-hal yang dipelajari dalam rentangan waktu yang lama, membuat ulasan yang tidak perlu. Dan yang ketiga itu adalah mampu menghadapi konsep-konsep yang terlalu abstrak dan kompleks untuk individu seusianya. Dan yang keempat itu adalah memiliki keterkaitan yang besar terhadap suatu atau beberapa topik dan akan menggunakan waktu tersedia untuk mempelajarinya lebih mendalam. Dan yang terakhir itu ada tidak terlalu perlu memperhatikan atau mendengarkan hal-hal yang diajarkan oleh pengajar, karena mereka ini mampu mengoperasionalkan fungsi otak secara simultan dan mampu menyelesaikan lebih dari satu tugas dalam waktu tertentu.
faktor-faktor penyebab anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, jadi untuk faktor genetik yang pertama adalah intelijensi dan kemampuan yang berkualitas adalah diturunkan, dan hal-hal kurang dapat diterima di masyarakat yang memandang bahwa semua orang itu terlahir sama. Yang kedua itu adalah faktor biologis, di mana faktor biologis ini juga tidak dapat diingkari karena faktor biologis yang tidak bersifat genetik dan sangat berpengaruh pada intelijensi adalah faktor gizi dan kekurangan neurologik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan akan berpengaruh pada proses pembelajaran seorang anak. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep pengembangan kreativitas anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Pengertian kreativitas. Jadi menurut Munandar tahun 2009, kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kreativitas. Terdapat pula beberapa karakteristik atau ciri-ciri kreativitas yang ada di dalam diri individu. Ciri-ciri kreativitas tersebut menurut Desmita tahun 2010 antara lain: yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang kedua, senang mencari pengalaman baru. Yang ketiga, memiliki inisiatif. Yang keempat, mempunyai minat yang luas. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, mempunyai kebebasan dalam berpikir. Yang ketujuh, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedelapan, mempunyai rasa humor. Kesembilan, penuh semangat. Dan yang terakhir, berwawasan masa depan dan berani mengambil resiko. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan 4P dalam pengembangan kreativitas. Yang pertama yaitu ada person atau pribadi, aspek yang berkaitan dengan karakteristik dari individu yang kreatif. Yang kedua ada proses, aktivitas individu untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, proses mental dalam menciptakan ide-ide, cara berpikir yang terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara yang kreatif. Kemudian ada press atau pendorong, aspek yang berhubungan dengan dorongan yang dapat mempengaruhi kreativitas. Yang keempat yaitu ada produk, yaitu aspek yang berhubungan dengan hasil atau sesuatu yang dihasilkan dari proses kreatif yang dapat berupa ide-ide atau produk seperti gambar, musik, lukisan, serta puisi. Yang selanjutnya yaitu ada metode pengembangan kreativitas. Yang pertama ada metode discovery, di mana metode discovery ini melibatkan pengalaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada metode problem based learning, yang dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah dan bagaimana cara siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada metode proyek, di mana biasanya siswa diberikan tugas dari rangkaian kegiatan, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Kemudian yang keempat ada metode eksperimen atau metode percobaan. Yang kelima ada metode tugas dan resitasi.
Yang keenam, ada metode sosiodrama, yang dimana siswa dapat mendramatiskan tingkah laku yang hubungannya dalam masalah sosial. Ada metode karya wisata, di mana proses belajar mengajar dilakukan di luar sekolah dengan mengamati suatu tempat atau objek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik kreatif. Teknik kreatif terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan kreativitas dalam pembelajaran dan pengembangan kreativitas pasca pembelajaran. Yang pertama ada pengembangan kreativitas dalam pembelajaran, yaitu terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan inquiry atau pencari tahuan. Yang kedua menggunakan teknik sumbang saran atau brainstorming. Yang ketiga, pemberian contoh suri teladan melalui sikap, kebiasaan berpikir, dan perilaku guru. Yang keempat, mengakomodasi berpikir divergen melalui sosial atau tugas. Yang kelima, pertanyaan yang memacu, ideas spurring question. Yang keenam, ada sinetik, dan yang terakhir ada futuristik. Yang kedua, ada pengembangan kreativitas pasca pembelajaran, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif, dan yang kedua meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media. Selanjutnya ada pentingnya pengembangan kreativitas bagi anak CIBI. Kreativitas begitu penting dalam kehidupan dan perlu ditanamkan sejak dini, karena dengan berkreasi orang dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan dirinya, dan perwujudan atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan pokok tingkat tertinggi dalam hidup manusia. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. Dengan kreativitas memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Biodata anak, nama Safina Ardelia, tempat tanggal lahir Martapura 23 Juni 2005, umur sekarang adalah 16 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak adalah kandung, anak ketiga dari 5 bersaudara, nama sekolah sekarang adalah SMA Negeri 1 Martapura, kelas 2 SMA, alamat Komplek Bincau Ludah 2, Blok Q nomor 9. Identifikasi anak cerdas istimewa. Safina Ardelia adalah anak yang berusia 16 tahun yang bersekolah di SMA Negeri 1 Martapura. Hasil observasi ini menunjukkan Safina membaca pada usia lebih muda, suka membaca, memiliki banyak pemeliharaan kata. Jadi Safina ini bukan hanya bisa berbahasa Indonesia, dan juga bukan fasih saja dalam bahasa Inggris, tapi Safina juga bisa berbahasa Arab, Malaysia, Jepang, Cina, Korea, dan sekarang Safina juga sedang banyak belajar bahasa Belanda. Selain itu, Safina ini juga mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas. Safina ini memiliki banyak yang diminati, seperti dalam bidang sains, matematika, minat dalam belajar berbagai bahasa, arsitektur, belajar menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah-masalah, mempunyai ingatan yang kuat dan jangka waktu yang panjang, mempunyai daya imajinasi yang tinggi, mempunyai banyak hobi, tidak cepat puas terhadap prestasi, senang mencoba hal-hal baru dan yang menantang, menunjukkan ide-ide yang orisinal, mempunyai kemampuan bernalar tinggi, sangat cepat memahami suatu pembicaraan atau pelajaran yang sedang diajarkan atau yang diberikan. Safina ini memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata, memiliki komitmen terhadap tugas yang sangat tinggi dan kreativitas yang tinggi juga. Safina ini memiliki atau masuk ke dalam kecerdasan logis matematika yang sangat bagus, dimana pada hal-hal yang berbau hitungan Safina ini sudah mampu. Malahan sekarang Safina sudah mampu untuk mengerjakan soal yang dimana dosen matematika pun tidak mampu mengerjakan, tapi Safina mampu.
Dan Safina ini juga mampu untuk menghitung kedalaman batu bara, yang dimana seharusnya anak usia Safina ini belum bisa untuk belajar mempelajari hal dalam, apalagi dalam menghitung kedalaman suatu batu bara. Tapi Safina ini sudah bisa untuk mengerjakan atau melakukan menghitung kedalaman batu bara itu. Nah, selanjutnya Safina ini juga masuk ke dalam kecerdasan linguistik, visual spesial, interpersonal, dan intrapersonal, dan naturalistik. Safina ini juga pernah melakukan tes IQ. Nah, yaitu tes IQ yang dilakukan oleh Safina ini hasilnya adalah 122. Jadi, dari hasil identifikasi yang telah kami lakukan, dan dilihat dari hasil IQ-nya, Safina Ardelia ini adalah memang anak yang termasuk ke dalam anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, yang dimana dimasukkan ke dalam kategori anak superior. Hasil asesmen anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, jadi untuk hasil asesmen ini yang pertama adalah potensi anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang pertama itu adalah kemampuan rata-rata. Pada kemampuan rata-rata Safina ini sangat luar biasa, di mana dalam tingkat berpikir abstrak yang tinggi, Safina mampu melakukannya. Pikiran atau ide-ide yang keluar juga sangat original, di mana anak mampu menyelesaikan suatu hitungan dengan cara sendiri. Safina mampu dan sangat mampu dalam berhitung. Anak mampu menghitung soal matematika dengan waktu yang singkat. Kemampuan anak dalam berhitung tidak diragukan lagi. Sesuatu yang berbau hitungan atau sains, anak sangat mampu menguasainya. Kemampuan Safina dalam ingatan juga sangat kuat. Safina sangat mampu dalam mengingat, di mana Safina ini mampu menceritakan atau menjelaskan secara rinci mengenai pembelajaran yang sudah dipelajari 1 minggu yang lalu. Selanjutnya, Safina mampu memperkenalkan diri dan menyebutkan beberapa kosakata menggunakan berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Selain itu juga Safina ini bisa menyebutkan satu kalimat pendek menggunakan bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Malaysia, Jepang, Cina, Korea, dan bahasa Belanda. Safina ini juga mampu mengaplikasikan kemampuan umum, di mana dikombinasikan terhadap bidang yang lebih spesifik, misalnya matematika, sains. Safina mampu menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan strategi dan teknik sendiri. Safina juga mampu memilih mana nih informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang kedua, komitmen pada tugas. Pada komitmen terhadap tugas, Safina mampu berkomitmen atau konsisten ketika harus mengerjakan tugas. Safina juga memiliki minat yang luas dan memiliki minat yang tinggi terhadap suatu keinginan. Anak juga memiliki antusias yang tinggi, apalagi mencoba hal yang baru. Safina juga memiliki kepercayaan diri ketika kami meminta anak mengerjakan tugas menghitung tanpa ada penjelasan. Anak mampu mengerjakan dan benar. Ketika menjawab pertanyaan yang kami ajukan, anak juga sangat percaya diri. Anak mampu mempertahankan prestasi yang diraihnya dan mampu meningkatkan prestasinya. Yang ketiga yaitu kreativitas yang tinggi. Anak mampu memberikan kritikan atau menanggapi suatu permasalahan tentang diskriminasi anak yang terjadi di sekolah. Anak mampu dalam mengerjakan tes kreativitas, yaitu tes permulaan kata dengan mencari sebanyak-banyaknya kata. Dan Safina mampu menyebutkan 25 kata dengan waktu 1,5 menit. Safina juga mampu menyusun kata, yaitu kata masyarakat, menjadi 10 kata dalam waktu 1,5 menit. Kemudian Safina mampu menyusun 3 kata yang berawalan M, B, S menjadi 3 kalimat. Safina mampu menyebutkan sifat-sifat sama, di mana anak diminta menyebutkan sifat kecil dan keras menjadi 8 objek. Safina mampu melakukan tes macam-macam penggunaan, di mana
Anak diminta mencari sebanyak-banyaknya penggunaan yang tidak lazim dari suatu benda. Dan Safina mampu mengerjakan tes apa akibat di mana anak diminta sebanyak-banyak mungkin menyebutkan hal yang tidak biasa. Anak mampu mengerjakan tes kemampuan figural dengan baik. Anak juga mampu mengikuti tes numerik di mana anak menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan anak menjawabnya dengan benar. Yang selanjutnya yaitu hambatan anak cerdas istimewa bakat istimewa. Pertama, hambatan anak cerdas istimewa bakat istimewa yaitu sulit memahami bahasa daerah, yaitu bahasa Banjar. Ketika kami meminta Safina untuk menyebutkan satu kalimat untuk menggunakan bahasa Banjar atau bahasa daerah dan meminta Safina mengartikan ke bahasa Indonesia, Safina kesulitan. Dan anak mudah bosan ketika banyak pelajaran yang terdapat banyak bacaan. Dan Safina lebih menyukai segala sesuatu langsung kepada inti atau poin dari bacaan yang menurut Safina tidak penting akan dia abaikan. Safina juga kurang dalam bersosialisasi. Ketika anak ini kami minta untuk mengajak kami mengobrol dan membuka obrolan, anak menjadi bingung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan anak cerdas istimewa bakat istimewa. Pada kebutuhan yang diperlukan oleh anak yaitu di mana anak belum mampu dalam memahami bahasa Banjar. Anak mengalami kesulitan saat ada pembelajaran yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa Banjar. Saat guru memberikan penjelasan ada menggunakan bahasa Banjar, anak akan mentranslate ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ketika kami meminta anak untuk mengartikan suatu kalimat dari bahasa Banjar Indonesia, anak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan anak tidak mengerti bahasa daerah. Selain itu, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak yaitu perkembangan sosialnya, di mana anak belum mampu mengajak orang lain untuk berbicara atau membuka pembicaraan dengan orang baru dan mendekati teman baru. Selanjutnya ada program pengembangan kreativitas. Adapun program pengembangan kreativitas yang kami buat yaitu pertama ada biodata anak yang terdiri dari nama yaitu Safina Ardelia. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir Martapura 23 Juni 2005. Yang ketiga, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga dari 5 bersaudara. Tempat bersekolah saat ini SMA Negeri 1 Martapura, kelas 11, alamat Komplek Bincau Indah 2 Blok Q nomor 9. Selanjutnya ada taraf kemampuan saat ini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, dapat membaca buku bacaan bahasa Banjar tapi tidak dapat mengerti arti dari bacaan tersebut. Yang kedua, dapat bernyanyi menggunakan bahasa Banjar. Tujuan umum atau tujuan jangka panjang yaitu anak mampu menguasai bahasa Banjar. Selain itu, anak juga mampu memahami bahasa daerah atau bahasa Banjar ketika berkomunikasi di lingkungan sekitarnya, dan anak dapat berkomunikasi di lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa daerah. Sedangkan adapun tujuan khusus atau jangka pendek terbagi menjadi 3, yaitu mengenalkan kosakata bahasa Banjar. Yang kedua, memahami bahasa daerah atau bahasa Banjar. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan bahasa Banjar, contohnya menyanyikan lagu bahasa Banjar atau lagu daerah. Adapun materi yang akan disampaikan nanti yaitu mengenalkan kosakata dan membaca cerita bahasa Banjar. Dan metode yang kami gunakan ada 4. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, dan yang terakhir metode latihan. Media yang kami gunakan itu menggunakan buku cerita bahasa Banjar. Alokasi waktunya dalam 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit atau 90 menit. Waktu dimulai sekitar jam 9 WITA dan diakhiri
jam 10.30 WITA. Deskripsi tentang pelayanan pembelajaran, yaitu guru memberikan salam, guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, guru memberitahu mengenai pembelajaran yang akan dibahas dan memberitahu tujuan pembelajaran, guru menyiapkan buku, guru memberikan bahan materi pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu guru memberikan materi dan menjelaskan materi tentang bahasa Banjar. Guru melakukan diskusi untuk membahas materi tentang bahasa Banjar. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi bahasa Banjar. Terakhir, guru memberikan soal latihan berupa pertanyaan. Adapun penutupnya, yaitu guru memberikan kesimpulan dalam bahasa Banjar, misalnya mengulang dengan menyebutkan beberapa kosakata bahasa Banjar. Yang kedua, guru memberikan soal latihan berupa pertanyaan yang dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru membereskan media belajar. Yang keempat, guru meminta anak membereskan buku belajarnya. Yang kelima, guru dan siswa berdoa selesai belajar. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam. Adapun evaluasi yang akan digunakan yaitu penilaian penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dapat dilakukan dengan memberikan pernyataan benar, salah mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Kayak sekolahnya kayak PMR, itu kayak pramuka, itu kan kayak ada kegiatan-kegiatan sosialnya di lapangan kayak. Kamu sekolah nggak di situ? Sekolah aja dulu. Nah, ada ikut ekskul. Tiga ini kan nama kita kan jadi masih belum ada dikasih tahu yang ekskul sekolah. Kalau yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ekskulnya karena kebetulan masuk ke tim olimpiade terus kebetulan kepilih jadi nggak bisa kita sekolah apa. Oh, ekskul aja. Itu yang olimpiade kali? Astronomi belum ada boleh matematika juga. Belum. Apa aja? Ini semua membaca buku lebih sering baca buku daripada lain sama tidak. Ini karena baca buku sudah mulai. Tergantungnya gimana? Kalau misalnya tidak tahu gimana cara daftarnya, kemudian dilakukan misalnya kalau orang misalnya masih belum tahu apa-apa, masih belum tahu cara membaca dan belajar, maka biasanya saya bisa minta alat. Bu, gitu nah, karena ini sudah masuk ke rahim, jadi dibilang pada cepat dioperasi dan namanya anaknya Amalia kemarin tuh, jadi bilang nunggu pagi ini udah bisa kemarin tuh kayak orang Dan udah juga langsung gede kan, ada kembar juga. langsung begitu 5-6 itu kan tiga bulan begitu 6 itu langsung langsung berdiri dibantu duduk kalian bisa ada alat kecil loh, dulu itu berapa 35 timbangannya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.